Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Ayesa dari Program Studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2021 dengan NIM 2101134. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara cepat untuk koreksi radiometrik dan atmosferik dan menggunakan Citra Landsat 8 dengan aplikasi Quantum GIS. Nah, sebelum kita memasuki tutorial, kita harus mengetahui apa sih koreksi radiometrik itu sendiri. Nah, koreksi radiometrik ini merupakan koreksi yang ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya, yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Efek atmosfer menyebabkan nilai pantulan objek di permukaan bumi yang terekam oleh sensor menjadi bukan merupakan nilai aslinya, tetapi menjadi lebih besar oleh karena adanya hamburan atau lebih kecil karena proses serapan. Nah, manfaat dari koreksi radiometrik ini sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas citra akibat dari kesalahan pantulan permukaan atau kelengkungan bumi dan faktor lain seperti arah sinar matahari, kondisi cuaca, kondisi atmosfer, dan faktor lainnya, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, seperti dapat memperkirakan perbedaan parameter biofisik tanaman, di antaranya tingkat konsentrasi klorofil daun. Nah, selain itu, koreksi radiometrik sangat bermanfaat untuk menganalisis data multitemporal dan multisensor yang digunakan untuk interpretasi dan mendeteksi perubahan secara kontinu. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Quantum GIS-nya. Di sini saya menggunakan versi lamanya, yaitu versi 3.10. Bisa juga menggunakan versi terbarunya, yaitu 3.2. Nah, sebelum kita melakukan koreksi radiometrik dan atmosferik, kita new project terlebih dahulu dan kita install plugins untuk koreksinya. Di sini kita klik plugins, lalu pilih manage and install plugins. Nah, pada bagian all kita search semi automatic classification ini. Ini plugins untuk koreksi radiometrik dan atmosferik. Lalu kita klik install plugins. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini pluginsnya telah berhasil terinstall. Untuk melihat apakah sudah terinstall atau belum, kita bisa ke bagian install dan di sini ada pluginsnya semi automatic classification. Nah, selain itu, apabila pluginsnya telah terinstall, otomatis dia akan muncul di bagian menu sini, yaitu SCP atau Semi Automatic Classification Plugins. Lalu kita klik ini, kita pilih bagian pre-processing. Karena citra yang ingin kita koreksi yaitu Landsat 8, maka kita pilih Landsat 8. Nah, lalu kita klik directory containing Landsat bands. Di sini kita klik select directory. Lalu kita pilih folder tempat citra disimpan. Itu kita buka. Nah, di sini saya menyimpannya di data D. Di bagian koreksi radiometrik. Lalu kita select folder. Nah, sangat disarankan untuk menyimpan citra satelit yang telah kita unduh di USGS itu di data D, karena biasanya kegagalan koreksi itu biasanya citra satelitnya di folder citra satelitnya itu disimpan bukan di data D, melainkan di dokumen atau downloads yang menyebabkan citra gagal saat dikoreksi. Lalu otomatis nanti pada bagian metadatanya ini akan membaca satelit yang akan dikoreksi, yaitu Landsat 8. Di sini ada keterangannya juga. Nah, selanjutnya kita akan masukkan file MTL yang terdapat di folder citra yang telah kita unduh tadi. Jadi saat kita mengunduh citra di USGS, itu satu paketnya otomatis akan ada file MTL juga. Di sini kita pilih open file. Lalu terdapat dua file, itu ada ENG dan MTL. Untuk metadata, kita pilih yang belakangnya MTL, lalu klik open. Nah, MTL atau metadata ini tujuannya untuk apa?
Jadi metadata MTL ini itu berisi metadata dari scene Landsat yang telah diunduh. Nah, di mana dari metadata ini terdapat informasi citra Landsat terkait waktu perekaman, posisi satelit, konstanta, dan lainnya yang diperlukan untuk melakukan koreksi radiometrik. Nah, lalu selanjutnya kita checklist bagian apply dose 1 atmospheric correction untuk koreksi atmosferik. Lalu kita klik run. Nah, pada bagian klik run tadi akan muncul tempat di mana kita ingin menyimpan file citra yang telah terkoreksi. Di sini saya akan sudah membuat folder khusus untuk citra yang telah terkoreksi, yaitu citra terkoreksi. Lalu kita pilih select folder. Di sini saya menggunakan data dia agar tidak terjadi kegagalan dalam koreksi. Lalu kita tunggu, otomatis dia akan run. Kita tunggu, kira-kira untuk prosesnya sendiri ini memakan waktu sekitar 4-7 menit. Dan jika berhasil, nanti biasanya akan muncul bunyi dari aplikasi QGIS yang menandakan koreksi radiometrik dan atmosferik yang telah berhasil. Nah, setelah bunyi tadi, otomatis citra satelit yang telah terkoreksi, yang tadinya diproses itu berhasil terkoreksi. Nah, kita bisa lihat di sini, di mana nanti akan muncul citra satelit yang telah terkoreksi di layer dengan nama yang telah berubah dari citra yang belum terkoreksi. Nah, untuk mengecek hasilnya juga, kita bisa buka file Explorer-nya, tempat penyimpanan di mana citra terkoreksi itu. Kita bisa lihat terlebih dahulu citra yang telah terkoreksinya. Nah, untuk mengeceknya kita buka file Explorer. Lalu pilih folder tempat penyimpanan citra terkoreksi. Nah, di sini hanya citranya saja yang tersimpan, citra yang telah terkoreksi, dan namanya juga sudah berubah dengan adanya penambahan RT di bagian depan judulnya, yang merupakan kepanjangan dari reflectance. Sekian tutorial koreksi radiometrik dan atmosferik menggunakan aplikasi Quantum GIS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.